Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahmu negerimu yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Kita mulai permainan hari ini ya. Coba Bapak Ibu memilih pasangannya masing-masing. Ya. Kemudian dengan berperan sebagai A, pasangannya berperan sebagai B. Silahkan A mencari sebuah benda berharga. Terserah benda apapun. Ya. Sudah dipegang ya? Silakan ditunjukkan ke atas benda A. Ya, kemudian peganglah, bagaikan benda itu berharga untuk Anda. Kemudian pasangan Anda B, mintalah benda itu bagaimanapun caranya. Siapa yang ingin praktek ke depan, silakan maju. Bu Hakni dan Bu Arin ya, monggo. Minta ini dong. Sebentar Bu. Berbagi itu kan orang-orang Bu. Masya Allah Bu, beneran gak boleh. Masa berbagi sih Bu? Sedih kan? Ya Allah Mami. Boleh kan Bu? Kenapa gak boleh Bu? Karena ini sangat penting bagi saya. Tanpa ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pinjam sebentar nggak boleh. Saya coba sebentar aja. Ini nggak bisa. Gimana ini? Tepuk tangan untuk Bu Arin dan Bu Arin.
Ya, ini apakah yang terjadi antara A dan B? Ya, betul. Yang B minta bendanya A. Bisakah B mengambil benda milik A? Tidak bisa. Mengapa demikian? Karena benda A itu sangat penting bagi dirinya. Beliau yakin tidak akan memberikan benda tersebut kepada B, iya kan? Sebenarnya apa sih nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh Bu Hatni sebagai rekan A itu adalah budaya positif, nilai keyakinan kebiasaan yang berpihak pada dirinya. Budaya positif dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi Bu Hatni bertanggung jawab dengan apa yang dimilikinya. Dia yakin tidak akan menyerahkan hal itu kepada rekan B. Hari ini kita akan mempelajari apa sih budaya positif itu, kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun dan memerdekakan manusia. Ada teori kontrol dari William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain melalui makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah poin-poin yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu siap? Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah apa yang kita terima dari yang orang lain berikan juga kepada kita. Stimulusnya bahwa kebutuhan kita itu sama. Untuk teori kontrolnya, kebutuhan setiap manusia berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran atau visi yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti yang dilakukan oleh Bu Hatni dan Bu Erin, bahwa dia bisa mengambil barang yang dimilikinya, padahal itu tidak akan bisa. Bu Hatni memiliki kontrol yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal perilaku teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal, seperti yang dicontohkan tadi ya. Cuma itu tadi belum dipaksa, seharusnya ada paksaan biar Bu Hatni. Iya, mungkin karena usia beliau terlalu hormat. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah ya. Permasalahannya, coba deh Bapak Ibu kita refleksi. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Permasalahan kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu, dan Anda meminta teman Anda membayar biaya taksi menuju ke tempat tersebut. Apakah itu Anda lakukan? Yang ketiga,
pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerima? Coba permasalahan 1, Bu Eva. Pasal satu ya, tahu teman Anda menggunakan dengan sama Anda membiarkan dia membayar harga kelas yang dibicarakan. Saya rasa tidak, karena ya biar bagaimanapun itu kita sebagai saya sebagai tuan rumah ya, jadi saya tidak akan membiarkan teman saya membayar gelas yang telah dia bicarakan. Buat jawaban dari Eva. Kemudian permasalahan kedua, monggo Pak Steven. Oke, kalau untuk masalah yang kedua sudah jadi terus pindah tempat, Iya. saya tidak akan minta biaya ke teman saya karena ya bagaimanapun yang naik taksi saya, masa yang bayar teman saya. Oke, pertanyaan dari kemudian yang ketiga. Kalau pegawai saya melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan, kalau dia menawarkan untuk bekerja lembur, saya terima karena bentuk tanggung jawab mereka sebagai pegawai karena telah melakukan kesalahan. Terima kasih. Di antara ketiga Permasalahan tadi, menurut jenengan jawaban manakah yang tega? Pertama, kedua, apa ketiga? Yang ketiga, yang tidak tega. Ini deh, disiplin positif. Dari permasalahan 1 dan kedua, menurut teori kontrol ya, itu tindakan jenengan tidak benar karena mengakibatkan anak-anak tidak belajar sesuai dengan keyakinan yang akan kita ajarkan kepada mereka. Kita harus mengajarkan mereka itu tanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Itu sesuai dengan disiplin positif, nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri mereka. Jadi kita harus belajar bersikap bertanggung jawab seperti yang diutarakan oleh Bu Hapni. Ya teman-teman, jangan gak tega sama temannya, harus tanggung jawab. Setuju? Mulai dari sekarang ya. Iya, karena itulah yang menanamkan disiplin positif pada anak-anak. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang berarti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi dengan jenengan tidak tegaan pada teman ataupun anak-anak, itu akan menanamkan sikap merasa tidak tanggung jawab pada diri mereka. Terus dipecahnya tak ijolin, nah itu kan tidak tanggung jawab. Paling kok diganti sama yang punya rumah, itu juga tidak tanggung jawab. Ini teori motivasi dari pelaksanaan disiplin positif nih ya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjaga
diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari disiplin positif itu ada teori motivasinya. Teori motivasi itu timbul dari 3 ini. Kalau yang pertama dan kedua itu dari eksternal yang berasal dari luar diri mereka sendiri. Jadi mereka ingin disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau karena takut dihukum. Yang kedua, mereka disiplin ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang terbaik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Itu motivasi timbul dari diri mereka sendiri. Ini yang berusaha harus kita tanamkan pada diri anak. Anak mau belajar ke sekolah apakah karena dari yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Rata-rata mereka belajar ke sekolah karena apa, Bapak Ibu? Karena uang jajannya banyak. Berarti dari internal apa eksternal? Eksternal, betul sekali Bu Arni. Ada yang lain? Untuk Bapak Ibu sendiri datang mengajar ke sekolah. Nah itu kira-kira karena apa? 1, 2, apa 3? Yang ketiga bagus Bu Astrid. Itu harus kita tanamkan ya memang. Yang ketiga, karena kita ingin diri kita sendiri bertanggung jawab dan percaya dengan apa yang kita lakukan itu mendisiplinkan anak. Lanjut, ini motivasi perilaku manusia. Kalau dari hukuman, perilakunya selalu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan merasa tidak dilibatkan, hanya bersifat satu arah, bisa berupa perilaku fisik maupun psikis. Sedangkan untuk konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati bersama sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, guru di sini sifatnya senantiasa memonitor murid. Kemudian perilaku manusia akibat restitusi itu bisa menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi melalui masalah yang dialaminya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketiga motivasi ini itu perlu kita berikan. Yang pertama itu awalnya kita memang belum tahu tentang motivasi perilaku, terbiasa memberikan hukuman kepada anak jika anak sedang mengalami atau melakukan kesalahan. Yang kedua, yang baik, jika anak mengalami atau melakukan kesalahan itu kita beri konsekuensi. Konsekuensi ini bisa kita berikan jika anak melanggar kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat. Jadi kita tanamkan dulu, jika kamu melanggar keyakinan kelas kita, kamu pasti akan mendapatkan konsekuensi. Jangan memberikan hukuman. Prosesnya itu melalui restitusi. Untuk lebih jelasnya ada di belakang. Mengenal hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu scan barcode pada layar. Kita akan masuk ke kuis.
perspektif skor 0-1. Sudah semua nggih? Ya. Nilai terbaik oleh Bu Astrid, tepuk tangan. Kedua Pak Eka dan ketiga Bu Nia. Dapatnya semangat. Bagaimana permainan hari ini Bapak Ibu? Untuk hukuman atau konsekuensi bisa membedakan ya. Kita lanjut. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya? Masih, iya. Kita siap-siap ya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu sebagai fondasi berperilaku. Coba kita nyanyikan
bersama pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini adalah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai supaya anak-anak itu memiliki karakter yang keenam ini. Okay? Bagaimana caranya? Nah, kita yang mengontrol anak-anak itu supaya dapat menerapkan 6 dimensi tersebut. Manakah yang terbaik dari kelima posisi kontrol ini? Jenengan pernah menjadi penghukum, menjadi teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Kok ada ya posisi kontrol guru sebagai manajer? Sebenarnya seperti apa? Contoh penerapan posisi kontrol guru jika ada kasus murid datang terlambat. Kalau sebagai penghukum, ini yang dikatakan oleh guru itu, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Pernah? Pernah. Iya, saya sendiri juga pernah. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini kalimat yang sering diucapkan oleh guru ini. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah kalimat-kalimat yang membuat anak menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, ini sebagai teman. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu. Ini sambil senyum-senyum. Kalau sebagai pemantau, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nanti saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas ya, untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini pemberian konsekuensi jika Bapak Ibu menjadi pemantau. Kemudian ini yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini awalnya kita menstabilkan anak-anak terlebih dahulu. Jika ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahnya? Baik itu bisa dilakukan atau tidak. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu? Jika bisa hadir tepat waktu ke sekolah, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kelima-limanya sudah pernah ibu-ibu praktekkan semua? Sudah nggih? Lanjut. Mengapa sih mereka itu berbuat kesalahan ini? Kebutuhan dasar manusia adalah semua usaha terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi anak-anak itu melakukan kesalahan selalu ada dasar mereka. Mereka itu berbuat karena apa? Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Termasuk kita, nggih. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan.
Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup itu dari kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, pakaian. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima itu untuk memberi dan menerima kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dalam kelompok. Kemudian untuk penguasaan itu kebutuhan dari harga diri, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dengan yang lain, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian kebutuhan akan kebebasan itu contohnya dari kemandirian yang otonomi, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan seseorang. Sedangkan bentuk kebutuhan kesenangan itu akan kesenangan bermain dan tertawa. Dengan kebutuhan dasar 5 itu, dia ingin menggapai nilai-nilai keyakinan yang ingin ditanamkan pada dirinya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Di sekolah kita itu memang ada peraturan sekolah. Kalau di masing-masing kelas Bapak Ibu ada yang namanya tata tertib kelas, peraturan kelas. Nah, itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut dosen, keyakinan kelas suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik tadi, nggih. Jadi ada yang eksternal, ada yang internal. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan sikap-sikap yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dalam peraturan itu kan ada kalimat-kalimat harus memakai seragam sekolah, dilarang memakai perhiasan, harus datang tepat waktu. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang secara khusus. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan secara universal. Mengapa? Supaya anak-anak mudah dalam mengingatnya. Dibuat dalam bentuk kalimat positif, jangan dibuat dalam bentuk kalimat negatif. Misalnya, kalau tentang sampah, kita membuat peraturan dilarang membuang sampah. Itu adalah kalimat negatif. Harus dibuat dalam bentuk kalimat positif, menjadi seperti buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan. Tidak terlalu banyak kalimat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dapat diterapkan di lingkungan kelas, berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi alangkah baiknya kalau keyakinan kelas itu kita sepakati, kita buat bersama. Anak-anak yang mengungkapkan dan anak-anak yang menyepakati bersama. Ini adalah contoh merumuskan keyakinan kelas di kelas 6 Dr. Sutomo.
papan tulis itu. Kalau di kelas jenengan bisa menyuruh semua murid ya dengan peraturan yang berbeda-beda. Jangan ada yang sama dengan teman sebelumnya. Jadi itu untuk membuat keragaman peraturan kelas. Berarti kalau ada murid 20 ya 20 peraturan kelas. Anak-anak itu kreatif kok. Jadi banyak sekali sebenarnya peraturan kelas yang ingin mereka buat. Nah, dari ke semua peraturan kelas itu kita identifikasi mana yang kalimat negatif. Dari kalimat-kalimat negatif itu kita ubah bersama-sama menjadi kalimat positif. Karena kalimat negatif itu biasanya tidak bisa kita lakukan atau tidak kita bisa terapkan. Seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kalau tidak itu sampah itu diapakan. Tidak memanggil nama dengan nama orang tua. Berarti dipanggil dengan apa? Jadi pernyataan-pernyataan negatif itu harus kita ubah menjadi kalimat positif. Dari pengalaman Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Lancar? Lancar. Iya. Penting enggak keyakinan kelas itu kalau ada di kelas kita? Iya, betul sekali. Karena dengan itu kita bisa menata, menuntun anak-anak berperilaku sesuai dengan kodratnya, tanpa harus sering memberikan hukuman, penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu juga tidak boleh. Wah, bagus sekali, pintar sekali. Sebenarnya tidak boleh juga, karena itu juga menghukum anak-anak yang lain. Kalau yang diberi penghargaan senang, tetapi yang lainnya, iya, menjaga perasaan. Ini langkah berikutnya setelah mengubah kalimat peraturan kelas supaya mudah diingat oleh anak-anak, kita buat menjadi kata kebajikan positif yang lebih satu kata atau dua kata yang mudah diingat. Jadi kalau tentang membuang sampah pada tempatnya itu kebajikan, kata-kata kebajikannya bisa keindahan, kebersihan. Kalau mengembalikan buku, tas, kursi pada tempatnya itu berarti kerapian. Kemudian kata-kata kebajikan positif itu kita suruh anak-anak untuk menuliskan pada sticky note dan menempelkannya pada kertas. Kalau awalnya itu mereka sekedar menuliskan karena permasalahan yang timbul di kelas itu, Bu. Jadi anak-anak itu kan memang sering usil, kemudian memanggil nama orang tua. Karena dari permasalahan itu muncullah dari diri mereka untuk membuat peraturan supaya kelas itu bisa kondusif, aman, tidak ada saling ejek, berantem, itu tidak ada. Jadi sebenarnya memang dari diri mereka sendiri. Cuma mungkin dari beberapa anak itu tidak bisa menaati atau kurang konsekuen dengan apa yang mereka buat. Ada beberapa anak. Oke.
keluar dari koridor itu. Kita tidak bisa pungkiri kalau kita itu setiap hari selalu melihat anak-anak berkelahi. Yang menjadi pikiran saya ketika anak-anak itu bertengkar, terus kemudian ada yang melawan lagi dan melawan lagi, itu kalau dalam teori pembelajaran itu seperti apa? Apakah anak itu boleh memukul lagi dengan ini keyakinan bahwa dia membela diri? Nah, contoh kita di kelas, kita sebagai guru di kelas tahu anak itu bertengkar, sama ditonyo gitu. Nah, kita guru kan tahu kalau anak itu bertengkar, dari yang ditonyo ini belum sempat membalas, kan gondok. Nah, kemudian kita karena sudah keburu tahu anak ini tidak sempat membalas, guru melerai, itu menurut jenengan apakah anak ini termasuk di diskriminasi apa ya bahasanya? Dia mungkin ada keinginan untuk membela diri dengan memukul kembali, tapi kita sudah terlebih dulu melerai. Itu di teori ini itu masuk di perkara yang mana gitu. Sedangkan kita itu sering kali hampir setiap hari setiap waktu mengetahui kejadian itu. Nah, seperti itu dulu menurut jenengan bagaimana? Alhamdulillah ya, ini ada masalah. Jadi di kelas itu kan memang sering kita jumpai anak-anak yang berkelahi ya. Sebagai guru itu sebaiknya apa yang kita lakukan? Kita tadi sudah mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru. Ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada penghukum, ada sebagai manajer, dan ada sebagai pemantau. Sebaiknya kita praktekkan saja dulu. Jadi ada anak A yang melawan anak B itu berusaha membalas. Ini sebaiknya anak A ditirukan oleh Bu Eva, anak B itu Bu Sofi, sedangkan gurunya Bu Hagni. Monggo, nanti kita refleksi bersama-sama. Monggo, maju. Jadi ada 2 anak itu ejek-ejekan, bertengkar sampai adu jotos.
dulu keyakinan pada anak tersebut. Apakah tindakannya memukul temannya itu sudah betul dari dirinya sendiri itu loh? Apakah sudah betul? Kemudian menanyakan dampaknya jika kamu memukul itu apa? Iya sudah. Jadi kalau dia tidak tahu dampaknya, memang perlu ya membuat anak merasa bahwa dipukul itu sakit. Mungkin dengan Luwakni menyuruh teman yang dipukul itu untuk memukul, jadi dia memberikan konsekuensi kepada anak tersebut. Ya, sebenarnya tidak boleh membalas memukul, itu tidak boleh. Jadi yang baik ditanamkan dulu, betul apa tidak tindakanmu itu, kemudian dampaknya itu apa nantinya. Jika dari diri anak itu sudah tertanam, kemungkinan anak untuk membalas itu tidak akan terjadi. Ya, jadi membalas itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Yang baik bagaimana? Lari, lapor ke guru. Jangan sampai terjadi adu. Iya. Apa bentuk dari pertahanan dirinya dia? Itu berarti meminta bantuan ke orang lain. Apa itu nanti nggak jadinya kita ketergantungan dengan orang lain? Terima kasih. Seperti kasus tadi, seandainya itu terjadinya pada saat itu juga, mungkin seperti yang ditanyakan Dunia tadi, mungkin dalam posisi anak masih saling emosi, jadi kondisi untuk memukul kembali itu adalah tindakan yang benar, karena emosi anak itu biar terlampiaskan. Setelah itu dia kan sudah bermaafan, jadi plong. Untuk melampiaskan kekesalan itu memang kita biasanya berperilaku sama dengan apa yang anak itu berikan di awal kan. Memang seperti itu. Tetapi hal seperti itu tuh kalau dipikirkan kembali, kalau memang kita beda ya dengan anak-anak, tapi kalau dipikir-pikirkan kembali kepada anak, itu sebenarnya tidak baik. Ngoten lho Bu Hati maksudnya. Jadi melampiaskan itu tidak boleh. Terkait itu ini segitiga restitusi ya namanya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jika mereka membalas pukulan, apakah dia terlihat baik di hadapan kelompok lainnya? Itu perlu kita kembalikan lagi kepada anak-anak. Berarti dia tahu adalah sama jika saling memukul. Ini segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Jadi di awal itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita ucapkan pada anak-anak saat ingin menstabilkan identitas anak tersebut. Kemudian kalimat yang lainnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Pasti Bapak Ibu guru, orang lain pernah melakukan perilaku tersebut. Yang kedua
jotos karena ingin mencontek ya. Sebaiknya itu kita tanyakan kepada anak yang mencontek, apakah dengan mendapatkan contekan dengan kekerasan itu sudah betul. Sebaiknya apa yang kamu lakukan agar tidak mencontek atau melakukan perbuatan tersebut. Jadi itu kita urutkan, kita tanyakan pada mereka. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi dikaitkan dengan keyakinan yang dibuat di awal. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jika kamu mencontek, memukul temanmu, kamu besok itu loh ingin menjadi apa? Apakah memang benar kamu ingin menjadi orang seperti itu? Nah, itu harus kita terapkan kepada anak-anak saat melakukan segitiga restitusi. Ini jadi menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah tadi, memahami dan menemukan kebutuhan dasarnya. Apa sih alasanmu melakukan itu? Yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan, menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi setiap anak berperilaku berbuat kesalahan, kita tanyakan dulu apa motif dia melakukan kesalahan atau tindakan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengatakan bahwa pada dasarnya semua itu termotivasi dari internal. Ada langkah 1 dan langkah 2, sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang mereka inginkan. Jadi semua perilaku yang saat ini dia lakukan itu harus kita kaitkan dengan cita-cita mereka yang akan datang, supaya ada perubahan pada diri anak tersebut menjadi lebih baik. Jadi tidak langsung menjadi penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman. Kita harus berperilaku sebagai manajer. Ini contoh permasalahan ya, segitiga restitusi. Kemarin itu ada Fawas sama Fahmi ini beli bola di luar. Ini acting. Cuma karena terbiasa
Tadi pertama, kedua, ini yang ketiga. Nah, karena kalian bersalah, bersikap toilet kamar mandi selama 1 minggu kalian yang ada di sekolah. Nah, itu tadi ya, itu dari video pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu menerapkan restitusi, yang kedua menurut jenengan apa? Iya, membuat rasa bersalah. Jadi mengapa sih kalian kok selalu melakukan itu? Bu Yuli dipanggil Bu Nevi lagi, dipanggil Pak Adis lagi. Jadi kita yang menanggung kesalahan mereka dan kita juga yang membuat mereka merasa bersalah. Sedangkan yang video ketiga itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sebaiknya yang kita lakukan itu yang pertama. Memang untuk yang pertama itu anak sulit deh membuat jerah. Mereka setelah melakukan kesalahan itu sulit. Tetapi dengan perlahan, dengan keyakinan kita yakinlah dia mau berubah, pastinya nanti anak-anak itu juga akan berubah. Bismillah deh Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan itu juga akan berpengaruh kepada mereka. Untuk bermain peran kali ini, monggo. Ini pada pembelajaran IPA, Anto hanya mengerjakan 3 tugas dari 5 tugas yang ada, atau hanya mengerjakan 60% dari tugas yang diberikan. Padahal Anto itu anak yang aktif dalam organisasi dan rajin. Coba Bu Astrid jadi bu guru, sedangkan Pak Eka Agus Trianto sebagai Anto ya. Silakan. Iya Mas Anto. Mas Anto, tahu nggak kenapa saya memanggil Mas Anto ke sini? Nah, ini Bu Astrid dapat laporan bahwa bisa melihat beberapa tugas Mas Anto tidak selesai, apa betul? Tugas apa saja Mas Anto yang tidak dikerjakan ini? Ya, aku kemarin juga lapor sama saya Pak Eka, Mas Eka, Mas Anto. Mas Anto ini tidak mengerjakan tugas. Nah ini kira-kira apa sih alasannya Mas Anto tidak mengerjakan tugas? Ya cuma apa ya Bu, kegiatan satu dulu aja. Terus sama guru dikasih berita kan dia apa dilakukan jadi dan dana untuk Bu. Nah Mas Anto berarti nggak mengerjakan tugas karena disuruh Bu Yuli ya. Bu Yuli itu harus saya ini. Nah dari Mas Anto kan kalau nggak mengerjakan tugas kemudian banyak sekali guru yang lapor sama Bu Astrid, kira-kira Mas Anto rugi apa tidak? Jadi Mas Anto mengakui nih kesalahannya Mas Anto ya. Naik kelas apa Bu? Begini Mas Anto, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Astrid pun juga pernah melakukan kesalahan Mas Anto. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna Mas Anto nih. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Dan jadi Mas Anto juga melakukan kesalahan. Kira-kira Mas Anto, dari kesalahannya Mas Anto ini apa yang harus dilakukan Mas Anto untuk memperbaiki kesalahan Mas Anto? Baik, yang Mas Anto melakukan atau
Apakah Mas Santo meyakini keyakinan kelas kita kemarin itu? Baik, berarti sekali Mas Santo melakukan kebaikan ya, agar Mas Santo tidak merugikan diri sendiri ya. Baik, dan juga nanti setelah skripsi lainnya apa nih kepada guru-guru lain yang pekerjaannya tugasnya belum diselesaikan? Saya minta maaf kepada guru, dan nanti saya akan mengusulkan tugas-tugas yang kemarin belum selesai. Saya naik kelas ya, Bu. Insya Allah baik. Baik, terima kasih Mas Santo, boleh kembali ke kelasnya lagi. Iya, segitiga restitusi yang telah dipraktekkan oleh Bu Astrid itu sudah mencakup 3 langkah dari 1 menstabilkan identitas anak, 2 memvalidasi keyakinan yang salah, kemudian yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Sudah semua terlaksana. Ini coba kita kuis kembali ya untuk merefleksi. Dengan hari ini sudah berhasil apa belum? Bagaimana Bapak Ibu tentang kegiatan belajar hari ini? Iya, semoga nantinya Bapak Ibu semua bisa menerapkan disiplin positif di kelas masing-masing dan di sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi